seputar tentang hasil tes DNA. Jadi seputar hasil tes DNA sama permohonan kita untuk permasalahan second opini untuk tes DNA di luar. Ya mungkin nanti ada. Bisa maju boleh, maju dikit boleh. Maju dikit boleh, Mbak Lisa, maju dikit terus. Ya, terus saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Apa yang buat Salah sedih? satunya apa? Yang Ya buat karena sedih. itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita majukan second opinion. Beberapa persen kemiripan itu Selanjutnya biar DNA-nya ya. ibu mertua yang Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kami tanda tangani saya sendiri dengan Lisa Mariana hasil tes DNA tanggapan kami dan kami meminta mengungkapkan sesuai dengan penjelasan Baris Krim beberapa waktu yang lalu sesuai pengumuman itu bahwa setengah dari hasil tes kami mirip dengan Debbie Azura, maka setengah lagi identik, setengah tidak identik. Jauh. Tadi di BAK sama Diana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Morgan Stanley Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura itu juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Nah, apabila dari pihak pelapor menyatakan bahwa second opinion itu adalah merupakan sensasi, tidak. Apabila mereka berdiri di pihak kuasa hukum sendiri harus melakukan, hanya mengabaikan daripada hak asasi daripada Selin Azura apabila tidak melakukan second opinion terhadap hasil tes DNA tersebut, di mana landasan hukum itu ada tertera dengan pengumuman deklarasi Lisbon yang diakui oleh seluruh dunia. Mereka mau meminta tes DNA di publik, kami mengikuti, tapi giliran hak daripada terlapor Selin Azura untuk second opinion mereka tidak mau. Ketidakmauan mereka tidak melakukan second opinion adalah melanggar hukum internasional, ya, melanggar. Nah, klien kami mencadangkan dan meriset haknya untuk memohon perlindungan kepada Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang bayi apabila tidak dilakukan second opinion. Yang kedua, apabila proses ini mereka berapi-api mau memenjarakan Lisa adalah tidak benar. Judul dari para laporan mereka adalah pencemaran nama baik, tapi mereka sendiri yang menyatakan di media dengan kedewasaan akan melakukan tes DNA dengan kutipan kami akan menerima hasilnya apapun. Sebenarnya dalam hati saya ada kejanggalan, kok kayak tarot aja sih, sudah menerima hasilnya bagaimana? Apakah memang kalau positif hasilnya dia mau menerima gitu loh? Jadi dengan ini hukum harus ditegakkan. Jadi Selin Azura dilindungi hukum adalah pencideraan dan melukai rasa keadilan terhadap baby Selin Azura apabila tidak lakukan second opinion. Dan judulnya itu kalau mereka bersemangat sekali memenjarakan klien kami Lisa, itu judul harus didaur ulang, gitu ya, didaur ulang dalam arti kan pembuktian tes DNA dengan sukarelanya mereka itu sudah membuktikan bahwa ada konstruksi hukum sebelum Lisa berteriak bahwa dia ada melakukan perbuatan. Dalam hal ini kami tidak mau menyalahkan siapapun, kami hanya membela identitas anak tersebut, gitu loh. Jadi dengan demikian ada pertanyaan minggu lalu, bagaimana ya laporan pencemaran nama baik, tapi kok tes DNA? Ya, itulah fakta yang sebenarnya. Dengan demikian kami lancarkan memorandum dan gelar perkara khusus untuk ini bahwa ini bukan pencemaran nama baik, karena konstruksi hukum yang di belakang tes DNA itu adalah fakta secara de facto dan diurus, tidak terbantahkan kebenarannya bahwa pelaku dan terlapor sendiri mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum. Oke, ada pertanyaan? Satu biar tertib. Oke. Jadi gini, hasil tes DNA tersebut kita akan mengirim surat permohonan ke Pusdokes Mabespori untuk meminta kopi salinannya, yang dimana hak kami nanti akan konsultasi kepada yang lebih ahlinya, karena saya tidak bisa untuk menerangkan lebih detailnya karena itu lebih ahli kedokteran nanti yang akan lebih menjelaskan. Yang jelas kami tadi
sudah memohonkan, ya layaknya untuk membuat surat permohonan yang itu akan kita segera kirimkan mungkin besok. Ya seperti saya bilang bahwa itu nanti hanya ahlinya yang bisa berbicarakan karena kita hanya sebatas tulisan yang kita ketahui. Jadi nggak ada kapasitas saya praktisi hukum dan tidak mengerti tentang hal kedokteran. Itu aja. Oke Bang, mau tanya, ini kan mau tes DNA ulang di Singapura. Nanti apakah pihak Lisa atau Lisa Mariana sendiri akan berkomunikasi dengan Pak RK untuk kesediaannya menjalani tes DNA tersebut, kemudian minta tanggapan juga. RK sebelumnya mengatakan bahwa 100% yakin bukan anaknya. Gimana? Saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau lain ke ya. Jadi apapun tanggapan masyarakat siapa Lisa, tapi dia bertindak sebagai ibu yang sejati mempertahankan anak-anaknya. Lisa pada bicara atau saya dia mengatakan ibu mengalami bagaimana mengandung kalau ada dosa besar kepada Lisa Mariana apabila tidak dia bukan siapa sebenarnya ayah kandung dari Stilin Basura dan kepada kenapa kami tidak minta sensasi karena saudara juga menjadi kuasa saudara harus melakukan senting minum ada masalah apabila tidak dilakukan senting minum bahwa SDK yang diponis adalah atas permintaan kalian sendiri dulu kesepakatan kita ada tapi kami tidak membantah kami tidak mau membantah apa hasil daripada hasil tes DNA yang diumumkan oleh Barreskrim. Tapi kami juga berhak melindungi hukum untuk mengajukan second opinion di rumah sakit yang bersifat independen. Hasilnya nanti kami tadi sudah bicarakan, kami akan bawa lagi. Soal masalah tadi yang siapa yang menjelaskan, ya nanti hukum akan melihat reformasi hukum bahwa keadilan hukum ini adalah kedaulatan rakyat kepada anak kecil. Tidak bisa ditutup-tutupi. Gitu. Oke, next ada lagi apa? Dari 15 pertanyaan ini tadi pertanyaannya Satu dong ini biar jelas. Apa gimana? Bisa. 15 pertanyaan tadi mengarah ke apa aja, Lis? Jadi 15 pertanyaan tersebut lebih menjelaskan hasil tes DNA yang kemarin. Hasil tes DNA kemarin dengan permohonan kita untuk second opinion. Hanya itu aja. Pak, soal second opinion kan ini kan soal second opinion ini kan Pak Subdit Barreskrim menyebut kemarin menyerahkan kepada kedua belah pihak. Nah ini artinya kalau misalkan Pak RK tidak bersedia bagaimana? Memang ada kemiripan. Sekarang gini, kalau Pak Ridwan Kamil yakin 1000% apa 1000% dia ngapain takut, maju aja terus itu aja. Pada intinya di sini kan mencari kebenaran, sama-sama mencari kebenaran. Perlu diingat bahwa ada perbuatan sebab akibat yang harus dipertanyakan di kedua belah pihak tersebut. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menolak. Iya. Seperti apa? Kalau misalnya Katanya kan taat hukum, ya harus sama-sama menghargai. Pada saat kemarin laporan Pak RK memohonkan untuk kesediaan antara Lisa dengan anaknya untuk ikut tes DNA, kita mematuhi hukum tersebut. Saya rasa ke depannya ya harus sama-sama lah, itu aja. Ya. Kami tidak membantah Barreskrim atas pengumuman, tapi kami tidak mengakui hasil tes DNA yang dimintakan oleh Pak Ridwan Kamil dan kuasa hukum itu mengikat bagi dia, bagi kami tidak. Tadi sudah saya tanda tangani bersama Lisa Mariana bahwa kami keberatan terhadap mengajukan second opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Jadi kami berharap kepada pihak kami agar juga memberikan ruang kepada second opinion, di mana ketika dari kalian meminta kami tes DNA di sini sesuai dengan perintah kami mau, gitu loh. Harus sama-sama gentleman lah, seperti yang dikatakan Pak John. Kalau memang kalian menganggap itu 1000% identik, kenapa harus takut? Ayolah, kita tes Singapura, ngopi-ngopi kita di hotel terus. Oke, Oke, udah ya. Satu lagi. Ya, Pak.